Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahmat Hidayat dengan NIM 11012230006 dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan rancangan antena microstrip rektanguler dengan frekuensi 900 MHz. Nah, lalu ada latar belakang berikut adalah latar belakangnya, yaitu dalam dunia komunikasi nirkabel, antena microstrip banyak digunakan karena bentuknya yang ringkas, ringan, dan mudah diproduksi. Dengan frekuensi 900 MHz, diperlukan antena yang mampu bekerja secara efisien dengan dimensi yang sesuai, serta desain dan simulasi antena dilakukan untuk memenuhi spesifikasi performa antena. Nah, selanjutnya ada desain antena dan perhitungan dimensi. Nah, berikut adalah spesifikasi yang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan substrat FR4 dengan tebal 1,6 mm dengan frekuensi 900 MHz. Lalu dengan teknik pencatuan microstrip line feed dengan bentuk patch rektangular. Nah, berikut juga ada gambar-gambar dengan perhitungan yang kita gunakan. Masih dengan perhitungan yang sama untuk menentukan bagaimana cara kita mendapatkan spesifikasi antena dengan frekuensi yang sama, yaitu 900 MHz. Nah, berikut adalah hasil dari simulasi antena tunggal. Berikut dari sebelah sisi kiri itu ada tampak depan antena tunggal dan sisi kanan itu tampak samping dari antena tunggal. Nah, dari sebelah kiri itu ada bandwidth. Nah, bandwidth ini dapat dicari dengan memberikan marker pada kurva min 10 dB, lalu kita mengurangi frekuensi terbesar dikurangi frekuensi terkecil. Maka bandwidth pada gambar tersebut yaitu 24,7 MHz. Lalu di sisi kanan ada S parameter dengan hasil return loss untuk antena tunggal kami mendapatkan min 47,13 dB yang dimana syarat nilai return loss yaitu syarat return loss yang bagus yaitu berada di min 10 dB. Hasil return loss berikut membuktikan nilai yang sangat bagus. Nah, lalu dari sisi atas itu ada VSWR dengan hasil VSWR menunjukkan pada hasil 1,008 yang dimana nilai VSWR yang bagus yaitu 1 sampai 2 atau semakin mendekati 1. Dengan begitu, maka hasil tersebut sudah sangat bagus. Lalu di sisi bawah ada polarisasi dengan hasil antena tunggal yaitu 40. Maka nilai atau jenis polarisasinya linear karena nilai axial rasio lebih besar dari 40. Lalu selanjutnya ada dari sisi kiri ada direktivitas dengan nilai direktivitas yang cukup besar pada 7,562 dB yang berarti antena pancarannya cukup baik. Lalu dari sisi kanan ada nilai gain yang bernilai 1,092 dB yang berarti antena dapat memancarkan radiasinya dengan jarak yang cukup dekat. Lalu selanjutnya ada perancangan antena tiga susun, yaitu dengan menggunakan perhitungan yang sebagai seperti ada pada gambar. Nah, lalu berikut adalah tampak depan dari antena tiga susun yang telah kami simulasikan. Nah, berikut hasil simulasi tanpa perbedaan fasa.
Dari sisi atas itu ada frekuensi tengah dengan nilai return loss yang berada pada min 18,916 dB, 96 dB, yang berarti bagus karena lebih kecil dari min 10 dB. Nah, lalu dari sisi bawah ada bandwidth dengan nilai bandwidth sebesar 21,66 MHz yang sangat sempit. Lalu dari ada sisi kiri itu gain dengan nilai gain yang kami dapatkan adalah 0,7070 dBi yang berarti antena mampu memancarkan dengan jarak yang cukup dekat. Lalu dari sisi kanan ada direktivitas. Kami mendapatkan nilai 7,012 yang berarti antena pancarannya cukup baik. Nah, berikut ada dari sisi kiri ada polarisasi dengan nilai yang kami dapatkan 22,16 dengan berjenis elips dikarenakan nilai axial rasio berada di rentang 3 lebih dari axial rasio dan lebih dari 40. Nah, dari sisi kanan ada pola radiasi yang berjenis unidireksional karena pancaran yang lebih besar mengarah ke satu arah. Nah, lalu selanjutnya ada di fase 90 derajat. Dari sisi kiri ada frekuensi tengah dengan nilai return loss yang kami dapatkan berada di min 18,738 dB, yakni sangat bagus karena lebih kecil dari min 10 dB. Lalu dari sisi kanan ada bandwidth dengan nilai yang kami dapatkan sebesar 21,33 yang berarti cukup sempit. Nah, lalu dari sisi kiri ada gain dengan nilai yang kami dapatkan sebesar 4,422 dB yang berarti antena dapat memancarkan radiasinya dengan jarak menengah. Lalu selanjutnya ada dari sisi kanan yaitu direktivitas dengan nilai yang kami dapatkan sebesar 11,36 dB yang berarti kemampuan antena cukup baik. Nah, lalu pada fase 180 derajat ada polarisasi dari sisi kiri yang berjenis elips dikarenakan nilai aksial rasio berada di rentang 3 lebih dari aksial lebih besar dari lebih dari aksial rasio dan lebih dari 40. Lalu dari sisi kanan ada pola radiasi. Nah, pola radiasi ini berjenis unidireksional karena pancaran yang lebih besar mengarah ke satu arah. Nah, lalu pada arus binomial tanpa perubahan fasa, ini ada sedikit kesalahan pada pembuatan PPT. Harusnya di sini berada pada arus binomial tanpa perubahan fasa. Nah, berikut dari sisi atas ada frekuensi tengah dengan nilai return loss yang cukup baik karena lebih kecil dari min 10 dB. Lalu dari sisi bawah ada bandwidth dengan nilai yang kami dapatkan sebesar 21,43 MHz. Nah, berikut hasil analisis dari perancangan antena tiga susun. Nah, lalu selanjutnya berikut adalah perhitungan dari desain yang akan kami buat dengan antena 5 susun. Berikut adalah perhitungannya dan cara cara pembuatannya, langkah-langkah pembuatannya.
Nah, lalu selanjutnya ada hasil simulasi antena pada 5 susun. Nah, berikut adalah tampak depan dari antena 5 susun. Nah, dari sisi atas ada frekuensi tengah. Ini pada tanpa perbedaan fasa dengan nilai return loss yang saya dapatkan, nilai kami dapatkan berada di min 18,89 yang berarti bagus karena di bawah min 10 dB. Lalu di sisi bawah ada bandwidth dengan nilai yang kami dapatkan sebesar 21,67 MHz. Nah, lalu ada nilai gain yang kami dapatkan sebesar 0,6518, yang berarti antena dapat memancarkan radiasinya dengan sangat jarak jauh. Lalu dari sisi kanan atas ada direktivitas dengan nilai yang kami dapatkan sebesar 6,969, yang berarti kemampuan antena pancarannya sangat cukup terarah. Lalu dari sisi kiri bawah ada polarisasi dengan nilai yang kami dapatkan sebesar 11,66 dengan berjenis elips. Dikarenakan nilai aksial rasio berada di rentang 3 lebih lebih dari aksial rasio lebih dari 40. Nah, lalu dari sisi kanan bawah ada pola radiasi dengan berjenis unidireksional karena pancaran yang lebih besar mengarah ke satu arah. Nah, selanjutnya ada dari fase 180 derajat. Dari sisi kiri atas ada nilai return loss yang kami dapatkan sebesar 18,975, yang berarti bagus karena di bawah min 10 dB. Lalu dari sisi kanan atas ada gain, yaitu nilai gain yang kami dapatkan sebesar 3,476, yang berarti antena dapat memancarkan radiasinya dengan jarak menengah. Lalu dari sisi kanan bawah ada direktivitas dengan nilai yang kami dapatkan sebesar 10,53, yang berarti kemampuan antena pancarannya sangat terarah. Lalu dari sisi kiri bawah ada bandwidth dengan nilai yang kami dapatkan sebesar 21,59. Nah, lalu selanjutnya ada polarisasi dengan nilai yang kami dapatkan sebesar 12,496 berjenis linear dikarenakan nilai aksial rasio berada di rentang 3 lebih dari aksial rasio lebih besar dari 40. Nah, lalu dari sisi kanan ada pola radiasi. Pola radiasi ini berjenis unidireksional karena pancaran yang lebih besar mengarah ke satu arah. Nah, lalu selanjutnya ada arus binomial tanpa perbedaan fasa. Nah, dari sisi kiri atas itu ada frekuensi tengah dengan nilai yang return loss yang kami dapatkan sebesar min 18,99, yang berarti bagus karena berada di bawah min 10 dB. Lalu dari sisi kiri bawah ada bandwidth dengan nilai yang kami dapatkan sebesar 21,24. Lalu dari sisi kanan bawah ada direktivitas dengan nilai yang kami dapatkan sebesar 12,59, yang berarti kemampuan antena pancarannya sangat terarah. Lalu dari sisi kanan atas ada gain dengan nilai yang kami dapatkan sebesar 5,894, yang berarti antena dapat memancarkan radiasinya dengan jarak menengah. Nah, lalu dari sisi kiri ada polarisasi
Dengan nilai yang kami dapatkan sebesar 8,78 yang berjenis linear dikarenakan nilai aksial rasio berada di rentang 3 lebih dari aksial rasio lebih besar dari 40. Lalu selanjutnya dari sisi kanan ada pola radiasi dengan pola radiasi berjenis unidireksional karena pancaran yang lebih besar mengarah ke satu arah. Nah, berikut hasil analisis dari simulasi antena 5 susun. Berikut adalah perbandingan antara antena 3 susun dengan perubahan fasa dan antena tunggal. Nah, selanjutnya ada perbandingan antara antena 5 susun dengan perubahan fasa dan antena tunggal. Nah, mungkin selanjutnya kesimpulannya yaitu berdasarkan tabel yang dapat disimpulkan bahwa antena tunggal memiliki kinerja return loss yang sangat baik dibandingkan dengan konfigurasi antena 3 susun. Karena antena tunggal menunjukkan nilai return loss sebesar min 47,13 dB. Sedangkan konfigurasi antena 3 susun rata-rata memiliki nilai sekitar min 18 dB. Perbedaan ini tidak terlalu berpengaruh karena return loss merupakan karakteristik masing-masing elemen antena. Pada parameter bandwidth, antena tunggal juga menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dengan nilai sebesar 24,75 MHz. Sementara konfigurasi antena 3 susun hanya menghasilkan bandwidth rata-rata sekitar 21 MHz. Nah, lalu selanjutnya berdasarkan tabel yang antena 5 susun berikut perbedaan kesimpulannya pada perubahan fasa dan antena tunggal. Berdasarkan pada tabel, antena tunggal menunjukkan performa yang lebih bagus secara keseluruhan dibandingkan pada antena 5 susun. Return loss antena tunggal mencapai min 47,75 dB, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata return loss antena, antena 5 susun yang berkisar di angka min 18 dB. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai antena pada antena pantul tunggal, daya pantul pada antena tunggal sangat kecil, sehingga efisiensi transmisi dayanya lebih tinggi. Nah, mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.